Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Aziza dengan NIM 2416010163 dari kelas E Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Saiful Aziz ME. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi fikih untuk ujian tengah semester, materi 1 hingga materi 7. Yang pertama yaitu tentang taharah, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang zakat, yang keempat tentang puasa, yang kelima tentang wakaf, yang keenam tentang haji, dan yang ketujuh tentang muamalah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang taharah. Taharah menurut bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu tohara, ya tohuru, tuhrun tohara, yang artinya suci. Sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Taharah adalah syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti sholat. Seperti dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Selanjutnya, hadis Sahih Al-Bukhari nomor 6564 dan Muslim nomor 225. La yaqbalullahu sholata ahadikum iza ahdatsa hatta yatawadda. Yang artinya, Allah tidak akan menerima sholatnya seseorang di antara kamu apabila ia sedang dalam keadaan berhadas hingga ia berwudu. Yang kedua yaitu tentang sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram yang bersamaan dengan niat dan diakhiri dengan salam dengan cara yang khas. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dan yang ketiga yaitu tentang puasa. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dan menjauhi dari segala sesuatu yang bisa membatalkan. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari sesuatu yang dianggap dapat membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat puasa oleh orang muslim yang berakal dan tidak sedang mengalami haid dan nifas. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Selanjutnya yang keempat yaitu tentang zakat. Secara bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Zakat itu adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima atau disebut 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, gharib, fisabilillah, dan yang terakhir yaitu ibnu sabil, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh syariat. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103, Khudz min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang kelima tentang wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu wakafa yang berarti menahan, berhenti, atau diam di tempat. Kata wakaf dalam bahasa Arab adalah menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahkan. Sedangkan secara istilah, wakaf itu adalah suatu konsep di mana seseorang menahan suatu barang atau harta untuk kemudian disalurkan manfaatnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam praktiknya, wakaf dapat berupa penyerahan harta kepada orang lain seperti tanah
atau bangunan yang kemudian dimanfaatkan oleh orang lain untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren, dan lain-lainnya. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Yang artinya, kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah mengetahui tentangnya. Selanjutnya, yang keenam yaitu tentang haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hajj, yang berarti mengunjungi atau mendatangi. Menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah di Makkah untuk melaksanakan beberapa rangkaian amal ibadah menurut rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Yang artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Dan yang terakhir yaitu tentang muamalah. Muamalah berasal dari bahasa Arab yaitu muamalah, yang berarti interaksi atau perlakuan timbal balik. Dalam konteks syariat Islam, muamalah adalah segala bentuk hubungan antara manusia dan urusan dunia, terutama yang berkaitan dengan harta dan transaksi. Prinsip muamalah itu adalah keadilan, saling ridho, dan menghindari kebatilan dalam bertransaksi. Ini dijelaskan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Baik, sekian penjelasan tentang topik fikih ini, mulai dari taharah, sholat, puasa, zakat, wakaf, haji, dan muamalah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.